Shalom, puji Tuhan kita kembali dihantarkan di hari Rabu pada malam hari ini untuk kembali mengikuti ibadah tengah minggu kita di bulan kedua, di bulan Februari pada minggu yang kedua. Mari saudara, kita siapkan seluruh hati kita mau menghampiri takhta hadirat Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus hadir di tempat kita masing-masing. Sebab kita percaya Tuhan Yesus kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita selama 1 minggu lamanya. Kini kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mau puji Tuhan, kita mau agungkan Tuhan dengan lagu pujian Allah yang setia.
Mari kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, seperti lagu pujian kami. Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, menuntun memimpin langkah kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, di malam hari ini, Engkau kembali menghantarkan kami, mengumpulkan kami dalam ibadah tengah minggu kami. Bapa yang baik, kami bersyukur dan bersuka untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap rahmat anugerah yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, Bapa. Kini ya Tuhan, kami membawa dan meletakkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang melayakkan, Engkau yang menyucikan dan mentahirkan kehidupan kami, Tuhan, agar kami layak untuk beribadah kepadamu, menghampiri tahta kemuliaan-Mu yang kudus. Sebab kami rindu saat kami bersatu hati, bersepakat untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di tempat kami masing-masing, Tuhan, melawat, mengurapi, memberkati seluruh kehidupan kami, sehingga kami merasakan setiap lawatan-Mu. Kehidupan kami boleh diubahkan menjadi kehidupan yang senantiasa mau memuliakan nama Tuhan. Dan kehidupan kami ya Tuhan dapat Engkau pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami meletakkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini. Kiranya urapan-Mu turun ke atas kehidupan mereka, Tuhan Yesus. Dari hamba-Mu yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang berdoa, yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau yang mempersatukan mereka dengan kuasa kasih-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, semuanya kudus dan berkenan di hadapan-Mu, dapat menyukakan hati-Mu saja. Kami juga tahu ya Tuhan Yesus, dan kami percaya di saat kami berkumpul bersatu hati, bersepakat di tempat kami masing-masing, Roh Kudus-Mu hadir tercurah kepada kami, memberikan kepada kami ya Tuhan kelegaan yang berasal daripada-Mu. Bapa yang baik, kami juga meletakkan jalannya ibadah kami. Kiranya Engkau yang memimpin dari awal sampai pada penghabisannya, sehingga ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini dapat menjadi berkat ya Tuhan bagi setiap orang yang mengikutinya. Sehingga ya Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kami letakkan ibadah kami hanya ke dalam tuntunan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita dan bersyukur atas setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kehidupan kita mau letakkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan kita mau senantiasa meletakkan kehidupan kita untuk Tuhan bentuk dan Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Nya. Kini kita mau meninggikan Tuhan, kita mau mengangkat satu lagu pujian. Tinggikan dirimu. Haleluya. Mari kita sembah, kita mau katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggi
kemuliaan-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kata sekali lagi, tinggikan diri-Mu. Haleluya. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Kita mau meninggikan nama Tuhan, ada haleluya. Puji Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kita pakai untuk meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang patut untuk ditinggikan, dimuliakan. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan
bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi sekali lagi biar sangkakala berbunyi, amin. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Biar semua kemuliaan dan kepujian hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan seluruh kehidupan kita. Kita buka bejana kehidupan kita. Biarlah kita merindukan akan lawatan Tuhan, akan perkataan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini, sehingga dapat menjadi rema dalam segenap kehidupan kita. Mari saudara, kita mengangkat lagu pujian, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Mari tinggikan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kau
Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai, demikianlah kami pada saat ini Tuhan. Kami merindukan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, lembutkan hati kami. Berikan kepada kami hati nurani yang baik. Sebab kami rindu Tuhan. Kami mau menerima berkat daripada firman-Mu pada malam hari ini. Jangan biarkan firman-Mu itu berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, Bapa. Tapi kami rindu setiap firman yang akan kami dengar. Itu, ya Tuhan Yesus, dapat kami simpan dalam hati kami. Dapat mengubahkan seluruh kehidupan kami. Agar hari lepas hari senantiasa hidup kami berkenan kepadamu. Dan mau kami lakukan firman itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami dapat menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu sebentar yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan warta kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapan yang berasal daripada-Mu turun ke atas kehidupan hamba-Mu. Sehingga bukan dengan kediriannya lagi yang nampak. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kehidupannya. Roh Kudus itulah yang berbicara. Roh Kudus itulah yang berfirman kepada kami pada malam hari ini. Sehingga baik hamba-Mu, baik kami yang mendengarkan, kami sama-sama menerima berkat daripada firman-Mu. Lingkupi ruangan di mana kami melakukan ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Kiranya urapan-Mu boleh memenuhi ruangan di mana kami melakukan ibadah kami. Sehingga setiap firman yang akan kami dengar dapat menjadi berkat bagi seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka bejana kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Salam di dalam nama damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah tengah minggu kita di hari ini dengan mengambil tema tumbuh kembang di dalam kebenaran. Tumbuh kembang di dalam kebenaran adalah merupakan salah satu ajaran dasar Injil yang harus dikuasai, harus dimengerti oleh setiap murid-murid Kristus atau murid-murid kerajaan Allah. Menjadi pelajaran yang berharga bagi kita sekalian yang merindu untuk dapat layak menjadi murid-murid Kristus. Terlebih dalam momentum tahun 2023 ini yang sudah dinyatakan oleh ajaran Injil sepenuh sebagai tahun pemuridan. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, cara kita untuk memahami tumbuh kembang di dalam kebenaran adalah mempelajari tumbuh kembang Yesus Kristus dari mulai dia lahir sampai dia menjadi dewasa dan menjadi utusan Allah. Menjadi satu model atau teladan dari tumbuh kembang yang dikehendaki oleh Allah dari umatnya. Allah menghendaki agar umatnya menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal melalui tumbuh kembang yang benar sampai menjadi dewasa rohani, siap untuk diutus menjadi alat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita, selagi kita hidup, boleh menjadi utusan-utusannya dan tetap hidup meskipun dunia sudah berlalu. Untuk itu, saudara-saudaraku, mari kita mulai dengan membaca ayat utama yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Inilah saudara-saudaraku ajaran Injil tentang tumbuh kembang dalam kebenaran tertulis di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52. Ayat yang terakhir atau ayat penutup, ayat kesimpulan dari Lukas 2, sehingga secara keseluruhan Lukas pasal 2 adalah merupakan riwayat tumbuh kembang Yesus Kristus dari mulai dia lahir, kemudian usia 8 hari dia dibawa ke bait Allah untuk disunatkan sesuai dengan ketetapan Allah. Ada juga di sana tumbuh kembang Yesus sebagai remaja sampai usia 12 tahun.
sampai dia menjadi dewasa sesuai dengan yang diterangkan di dalam ayat yang kita baca tadi. Satu ayat yang saudara-saudaraku memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru dunia sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna. Contoh saudara-saudaraku, kalau kita urut perikop demi perikop Lukas pasal 2, kita temui di sana, kita baca Lukas pertama tentang riwayat kelahiran Yesus. Kemudian dilanjutkan perikop kedua tentang berita Natal yang disampaikan oleh malaikat terang yang berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan yang tidak kalah penting lagi kita temukan di sana, kita dapat baca perikop yang ketiga. Ada berita atau terang Injil yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Sekali lagi, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Amin. Jadi di hari ke-8 atau usia Yesus, bayi Yesus 8 hari, anak itu dibawa ke bait Allah dan diberi nama Yesus sesuai kehendak dan rancangan Allah. Yang perlu kita perhatikan di sini, saudara-saudaraku, adalah hari ke-8 atau 8 hari setelah kelahiran Yesus Kristus itu jatuh tepat di tanggal 1 Januari atau tahun baru. Seperti yang perayaan yang sudah kita laksanakan, perayaan Natal 25 Desember itu jatuh di hari Minggu, perayaan tahun baru 1 Januari juga jatuh di hari Minggu. Jadi dari hari Minggu ke hari Minggu lagi itu ada selisih 8 hari. Nah, tanggal 1 Januari ketika anak itu diberi nama Yesus, itulah hari yang ditetapkan oleh dunia sebagai awal berlakunya tahun Masehi, yang dikenal, diakui, dan diterima di seluruh dunia. Ya, berlaku dari tanggal 1 itu, saudara-saudaraku, Yesus dibawa ke bait Allah, diberi nama Yesus, sampai kepada nanti di akhir zaman Tuhan Yesus datang kembali. Tahun Masehi itu sendiri artinya adalah tahun Yesus Kristus, sebab Yesus Kristuslah satu-satunya Al-Masih atau Mesias, Juru Selamat yang dari Allah. Jadi saudara-saudaraku, peristiwa tumbuh kembang bayi Yesus, ya, setelah dia sampai berumur 8 hari, telah memunculkan tahun Masehi. Sehingga saudara-saudaraku, apabila tahun demi tahun berlalu, tahun baru demi tahun baru kita lewati, usia kita pun bertambah, satu hal tidak boleh kita lupakan, kita harus tetap mengingat tahun Masehi, yang berarti tahun Yesus Kristus. Dunia bisa berkata tahun ini tahun kelinci, tahun monyet, dan tahun apapun juga namanya itu, tetapi kita tetap mengingat dan tetap fokus kepada tahun Masehi yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Mesias, Juru Selamat yang dari Allah. Selanjutnya, saudara-saudaraku, dalam kebenaran Injil, Yesus Kristus sebagai satu-satunya Mesias yang dari Allah, itu berarti Tuhan Yesus adalah kebenaran yang membenarkan umat manusia dari dosa. Tiada kebenaran selain Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam pelajaran tumbuh kembang ini, saudara-saudaraku, ternyata kebenaran itu tidak muncul secara instan. Dia tidak muncul secara tiba-tiba, ujuk-ujuk, saudara-saudaraku, melainkan melalui sebuah proses yang disebut tumbuh kembang di dalam kebenaran. Bayi Yesus bertumbuh dan berkembang di dalam kebenaran sehingga ia menjadi dewasa, ia menjadi kebenaran. Dan di dalam usianya yang dewasa, Tuhan Yesus menyatakan di dalam firman-Nya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Itulah, saudara-saudaraku, intisari pelajaran dasar Injil mengenai jalan, kebenaran, dan kehidupan yang telah kita mulai pelajari di tahun 2023 ini.
Sebagaimana disimpulkan, saudara-saudaraku, di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat utama tadi, Lukas 2 ayat 52, itulah keteladanan yang harus kita alami, yang harus kita miliki, agar seperti hanya Yesus menjadi kebenaran, maka kita pun, saudara-saudaraku, dapat dibenarkan, yaitu menjadi dewasa secara rohani karena menerima kebenaran yang memerdekakan. Saudaraku, renungan kita di malam hari ini akan membahas dua hal pokok saja. Yang pertama tentang definisi tumbuh kembang dalam kebenaran. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya tumbuh kembang dalam kebenaran. Kita mulai dengan definisi. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, secara umum tumbuh kembang itu maknanya atau artinya adalah bertambah besar. Secara singkat disebut membesar. Akar katanya adalah besar. Maka, saudara-saudaraku, ketika kita menyimak dengan teliti ayat utama kita tadi, Lukas 2 ayat 52, ternyata dalam tumbuh kembang Yesus Kristus, di situ tertulis kata besar dua kali. Ya, muncul kata besar dua kali. Saya bacakan kembali, saudara-saudaraku. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Jadi ada dua kata besar muncul di dalam tumbuh kembang Yesus Kristus. Ini berarti tumbuh kembang dalam kebenaran adalah merupakan tumbuh kembang dua hal secara bersamaan. Untuk dapat memahaminya, kita dapat mempelajarinya lewat contoh tumbuh kembang yang sama dengan tumbuh kembang Yesus Kristus. Apakah tumbuh kembang yang sama dengan tumbuh kembang Yesus Kristus? Itulah tumbuh kembang Yohanes Pembaptis yang tertulis di dalam pasal sebelumnya. Kita buka Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin. Inilah ajaran Injil tentang tumbuh kembang Yohanes Pembaptis yang juga tertulis di dalam ayat terakhir atau ayat penutup menjadi kesimpulan Lukas pasal 1. Sehingga secara keseluruhan Lukas pasal 1 adalah merupakan riwayat tumbuh kembang Yohanes Pembaptis yang muncul lebih dulu daripada Yesus Kristus, sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna, yaitu tentang tugas dan peranan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan yang mendahului datangnya Mesias. Saudara-saudaraku, ada kesamaan dalam tumbuh kembang Yohanes Pembaptis dengan tumbuh kembang Yesus Kristus, yaitu sama-sama tumbuh kembang di dalam kebenaran. Karena Yohanes Pembaptis pun adalah utusan Allah. Sehingga, saudara-saudaraku, ada perbedaan kata-kata antara ayat 52 tumbuh kembang Yesus Kristus dengan tumbuh kembang Yohanes Pembaptis Lukas 1 ayat 80. Perbedaan itu justru akan saling menerangkan dan saling melengkapi. Kita periksa, saudaraku. Ada dua kata besar dalam tumbuh kembang Yesus Kristus, maka ketika dibandingkan dengan tumbuh kembang Yohanes Pembaptis, tumbuh kembang yang pertama, saudaraku, itu sama antara Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. Di situ sama-sama tertulis bertambah besar. Yesus Kristus bertambah besar, Yohanes Pembaptis pun bertambah besar. Namun di dalam kata besar yang kedua, saudara-saudaraku, dalam tumbuh kembang Yesus Kristus, di sana tertulis, saudara-saudaraku, bertambah hikmat dan besarnya. Sedangkan di dalam tumbuh kembang Yohanes Pembaptis tertulis makin kuat atau semakin kuat rohnya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tumbuh kembang di dalam kebenaran adalah tumbuh kembang dua hal secara bersamaan, yaitu tumbuh kembang tubuh atau jasmani, dan yang kedua adalah tumbuh kembang roh, bertumbuh dan berkembang secara bersamaan. Itulah yang disebut sebagai tumbuh kembang di dalam kebenaran. Sekali lagi, tumbuh kembang di dalam tubuh sekaligus tumbuh kembang secara roh. Bukan jiwa, saudara-saudaraku ya. Sekali lagi, bukan jiwa. Manusia memang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh.
Namun unsur utama dalam kehidupan manusia itu adalah tubuh dan darah. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian, tubuh itu berasal dari tanah. Tubuh dan roh, maksud saya saudara-saudaraku, maaf. Tubuh dan roh, di mana tubuh itu berasal dari tanah dan roh itu berasal dari nafas kehidupan yang dari Allah. Maka jiwa adalah merupakan hasil perpaduan antara tubuh dan roh. Contoh adalah ajaran tentang tubuh, jiwa, dan roh, saudara-saudaraku, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 8. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Amin. Jadi di sini ada air. Air itu melambangkan tubuh karena memang sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air atau cairan. Ya. Sehingga saudara-saudaraku, perpaduan antara roh dan air itu menghasilkan darah. Warnanya menjadi merah. Gitu. Itulah saudara-saudaraku nyawa atau jiwa manusia. Maka saudara-saudaraku, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini adalah merupakan gambaran dari tumbuh kembang di dalam kebenaran, yaitu ada keharmonisan atau ada keseimbangan tumbuh kembang antara tubuh dan roh, unsur utama kehidupan manusia, sehingga perpaduannya menghasilkan jiwa yang sehat dan luhur, hati nurani yang baik. Namun, saudaraku, apa akibatnya kalau hanya tubuh saja yang bertumbuh kembang, sementara roh tidak? Itu akan menghasilkan jiwa yang lemah dan sakit. Bahkan, saudaraku, jiwa yang rusak. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, tumbuh kembang dalam kebenaran itu menjadi sangat penting. Sayangnya, masih begitu banyak umat yang belum menyadarinya. Terlebih menyadari bahaya yang akan terjadi. Sebagaimana ajaran Injil sepenuh yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang berjuang, kehidupan sebuah perjuangan, saudaraku. Namun banyak umat yang belum sadar bahwa setiap hari roh-roh jahat itu menyerang umat manusia secara sistematis, dua arah, baik tubuh maupun roh, melalui udara di sekeliling kita dan melalui udara yang kita hirup setiap saat. Maka, saudara-saudaraku, tanpa tumbuh kembang di dalam kebenaran, yaitu tumbuh kembang yang seimbang antara tubuh dan roh, manusia, saudara-saudaraku, pasti menuju kebinasaan. Pasti, saudara. Itu sebabnya ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kita tidak dapat makan dan minum hanya untuk kebutuhan atau keperluan tubuh saja, sebab roh juga butuh asupan makanan yang sehat. Itulah makanan rohani yang benar, yaitu roti hidup dan air hidup. Kebanyakan orang berhasil menumbuh kembangkan tubuhnya, juga otaknya, karena otak adalah merupakan organ tubuh atau bagian daripada tubuh. Tapi di mana orang yang berhasil tumbuh kembang dalam kebenaran, bertumbuh dan berkembang baik tubuh dan rohnya, sekarang sudah sangat sulit untuk ditemukan. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena mereka lalai mengerjakan pertumbuhan roh. Mengapa demikian? Karena pertama, kebanyakan orang Kristen belum mengenal roh, apalagi memahami tentang roh. Tidak mengerti bagaimana caranya tumbuh kembang roh itu. Manusia memang kebanyakan sudah memahami
Kalimat yang mengatakan mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi bagaimana dengan roh? Kebanyakan orang Kristen belum menyadari kepentingannya. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih berguna? Pertumbuhan tubuh atau pertumbuhan roh? Firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan, pertumbuhan rohlah yang lebih penting. Pertumbuhan rohlah yang lebih berguna. Itulah yang tertulis di dalam ayat andalan ajaran Injil sepenuh. Seperti yang sering kali sudah kita bahas, ayat andalan ajaran Injil sepenuh. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, firman Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Di sini kita disadarkan betapa pentingnya ajaran Injil sepenuh. Ajaran yang berdasarkan para rasul dan para nabi. Para rasul lebih dulu ya, saudara-saudaraku, karena di dalam kitab Efesus 2 itu, Efesus 2 ayat 20 itu tertulis, 20-22, tertulis berdasar para rasul lebih dahulu. Ajaran Injil sepenuh adalah ajaran yang berdasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus Yesus sebagai sentralnya. Itulah ajaran Injil sepenuh. Apapun ayatnya yang dipakai, apapun firmannya, itu tetap membicarakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah kebenaran, saudara-saudaraku. Maka saudara-saudaraku yang berbahagia, tanpa ajaran Injil sepenuh, betapa saudara-saudaraku berbahayanya manusia menjadi tidak mengenal apa yang menjadi rancangan dan kehendak Allah atas dirinya. Allah menghendaki agar umat manusia bertumbuh kembang di dalam kebenaran. Bukan hanya tubuh saja yang butuh makanan, tetapi roh kita juga membutuhkan roti hidup. Itulah firman Kristus, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Kristus, Tuhan Yesus. Dan juga air hidup, itulah keteladanan perilaku atau perbuatan Tuhan Yesus. Itulah air hidup. Itulah batu penjuru kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus Kristuslah sentral dari kehidupan kita. Seperti firman-Nya tadi mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudaraku, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Pastikanlah saudara-saudaraku kita bertekun dalam firman Kristus, agar jiwa kita dapat bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa rohani, siap untuk diutus menjadi alat kemuliaannya selagi kita masih hidup. Dan kita akan tetap hidup meskipun dunia ini sudah berlalu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan menaikkan doa syafaat kita, namun sebelumnya kita angkat pujian terlebih dahulu. Ku rindu setiap waktu. Yesus kau yang
Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Bapa, jikalau kami boleh ada di dalam ibadah tengah minggu di malam hari ini. Itu semua adalah perkenan, kemurahan, dan belas kasihan-Mu saja. Engkau yang telah mengumpulkan kami, Engkau yang mempersatukan kami dari berbagai penjuru Tuhan di dalam ibadah melalui online ini. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga, Engkau memenuhi setiap rumah umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhilah ya Bapa, menjamah seisi rumah tangga daripada setiap umat yang mengikuti siaran ibadah tengah minggu ini. Memancarlah kiranya kemuliaan-Mu dari hadirat-Mu itu kepada tetangga-tetangga kami kiri dan kanan, depan dan belakang, memberkati daerah di mana Tuhan kami tinggal. Ada keamanan, ada kesejahteraan, terutama keselamatan yang daripada-Mu. Mereka boleh melihat Tuhan bahwa Engkaulah Allah, Juru Selamat Mesias, yang mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pimpinan-Mu di dalam ibadah tengah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami rasakan Tuhan jamahan dan urapan-Mu di malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk Tuhan lawatan-Mu lewat firman-Mu. Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, supaya kami tumbuh kembang di dalam kebenaran, yaitu bukan hanya menumbuh kembangkan tubuh kami, tetapi juga sekaligus roh kami, yaitu dengan roti hidup dan air hidup, perkataan-perkataan Injil-Mu, ajaran-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, agar Bapa terbentuk Tuhan jiwa yang sehat dan luhur, hati nurani yang baik di dalam kehidupan kami, sampai kami bertumbuh menjadi dewasa rohani dan siap untuk Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh-Mu yang kudus saja Tuhan, yang mengingatkan, yang memeteraikan firman-Mu itu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan Tuhan kehidupan jemaat-Mu, Gereja Betel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa hanya ke dalam tangan-Mu. Kaulah yang melindungi gereja kami dengan kuat kuasa-Mu, dijauhkan dari orang-orang jahat, roh-roh jahat, dan ajaran-ajaran sesat. Demikian juga setiap peribadatan yang diselenggarakan Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir di dalam setiap ibadah dan pelayanan yang dilakukan oleh umat-Mu di dalam gereja-Mu itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Memberkati Tuhan untuk ibadah yang akan datang, yaitu ibadah tengah minggu anak hari Kamis. Demikian juga ibadah kaum wanita yang dilanjutkan dengan ibadah kaum muda di hari Sabtu. Demikian juga terlebih ibadah raya atau ibadah sabat kami yang dilanjutkan dengan ibadah kaum pria dan ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-hamba-Mu. Kau Tuhan melembutkan hati hamba-hamba-Mu, mempersiapkan hamba-hamba-Mu agar mereka Tuhan boleh mempersembahkan pelayanan yang terbaik, yaitu di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Pulihkanlah gereja-Mu Tuhan, kembalikanlah jiwa-jiwa lama, tambah-tambahkanlah dengan jiwa-jiwa yang baru, agar semakin bersemarak Tuhan pujian, penyembahan, hormat kepadamu dari sidang jemaat-Mu GBIS di Jalan Baladewa. Hamba-Mu juga berdoa buat kehidupan jemaat-Mu Bapa, dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru maupun jiwa-jiwa lama sekaliannya Bapa,
Apapun Tuhan aktivitas mereka setiap hari, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berwirausaha, berwira swasta dan berdagang. Kiranya Tuhan nyata kerajaan-Mu, nyata kedaulatan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terutama buat saudara-saudara kami yang berkekurangan, para janda dan anak-anak yatim di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kami hanya hidup Tuhan oleh belas kasihan-Mu. Berkatilah pergumulan umat-Mu, mereka yang bergumul bagi anak-anaknya, anak-anak yang bergumul bagi orang tuanya, suami yang bergumul bagi istrinya, dan istri yang bergumul bagi suaminya, mereka yang bergumul untuk keluarganya. Demikian juga mereka yang bergumul untuk pekerjaannya Tuhan, usahanya. Bapa di dalam surga, turunlah belas kasihan-Mu. Umat-Mu yang bergumul Tuhan, untuk Tuhan kesehatan tubuhnya, lepas dari sakit penyakit. Kiranya kuasa-Mu Tuhan menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjaga umat-Mu yang sedang mengandung, biarlah Tuhan Kak Lina mendapatkan pemagaran Tuhan dari kasih-Mu, sehingga Tuhan boleh Tuhan melahirkan tepat pada waktunya. Kaum muda yang bergumul untuk perjodohannya Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu mengirimkan jodoh yang sepadan. Demikian juga Tuhan, kaum muda yang sudah siap untuk masuk dalam pernikahan kudus, kiranya Engkau memberi kelegaan dan kelapangan dalam perjalanan mereka masuk di dalam pemberkatan pernikahan kudus. Engkau yang memberikan kelegaan, dan Engkau yang menyediakan, mengadakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala kami di masa tuanya. Biarlah dia boleh menikmati kesembuhan yang sempurna daripada-Mu, berbahagia di dalam gendongan-Mu, menikmati Tuhan kasih sayang-Mu dan urapan-Mu setiap hari, sehingga tetap bergiat memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bawakan akhirnya Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia. Engkau menganugerahkan keamanan, keselamatan Tuhan, dan kesejahteraan. Luputkanlah dari bencana-bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman yang sekarang sedang terjadi. Tuhan Yesus, Kau luputkan dari bangsa kami. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu Tuhan. Selamatkanlah di dalam kebenaran Injil-Mu, tambah-tambahkanlah penuai pengerja-pengerja-Mu yang Kau urapi. Perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Pimpinlah para pertobat baru, pimpin para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Biarlah kiranya berita Injil sepenuhnya meluas di seluruh negeri Indonesia ini. Memberkati provinsi dan kota kami Jakarta ini Bapa, agar Jakarta juga terus berkembang Tuhan, di dalam Tuhan kedamaian, di dalam keadilan Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesejahteraan yang daripada-Mu. Lawat pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka menyadari apa yang Kau kehendaki. Mampukan mereka menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya Tuhan, di dalam kebenaran dan kasih, yaitu menjalankan pemerintahan yang berkerukunan dan berkeadilan. Ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib dan berkuasa, singkirkan dan halaukanlah dari tengah bangsa kami segala bentuk keserakahan, kemunafikan Tuhan, kecurangan, demikian juga arogansi, demikian juga Bapa radikalisme, dihalaukan dari negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kuat kuasa-Mu lah yang memagari negara Israel di tengah-tengah dunia yang bergoncang. Engkau lah yang membangkitkan penginjil-penginjil-Mu, penuai-penuai-Mu dari umat kesayangan-Mu 12 suku itu. Perlengkapilah dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, sehingga terjadilah apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu atas umat pilihan-Mu. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem, damai sejahtera berlimpah, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan jiwa dan raga kami sepanjang malam ini hanya ke dalam lindungan, naungan kasih karunia-Mu. Mohon kiranya sementara tubuh kami terlelap, roh kami tetap berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, sehingga esok hari kami boleh dibangkitkan, diperbaharui menjadi umat yang berkemenangan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami semua yang mendengarkan atau mengikuti ibadah ini sudah menerima berkat-Mu. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur, hanya Tuhan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.